A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Fahri, Dimas, Rio, dan saya sendiri Salsi Kirana. Jadi kita mau presentasikan apa itu memberikan dan menerima umpan balik. Yang ingin kita presentasikan itu ada pengertian umpan balik, prinsip, manfaat, dan cara memberikan umpan balik yang efektif. Jadi langsung saja kita masuk ke materinya. Oke, yang pertama pengertian umpan balik. Apa sih umpan balik itu? Umpan balik itu respon atau tanggapan yang diberikan seseorang terhadap perilaku, tindakan, atau kinerja orang lain. Jadi umpan balik itu bukan sekedar komentar, juga alat untuk memahami diri. Kenapa sih umpan balik itu penting? Umpan balik sangat penting karena berfungsi sebagai jembatan komunikasi. Dengan adanya umpan balik, seseorang dapat mengetahui bagaimana tindakannya. Ini ada prinsip memberikan umpan balik. Dalam memberikan umpan balik ada prinsip yang harus diperhatikan agar pesan dapat diterima dengan baik. Yang pertama itu harus spesifik dan jelas. Contohnya jangan cuma bilang kerjaan kamu jelek, tapi kita harus kasih feedback ke dia. Contohnya begini, tugas kamu bagus, tapi ada beberapa yang kurang lengkap. Selanjutnya kita yang kedua harus fokus pada perilaku bukan pribadi. Hindari kalimat menyerang. Contohnya kamu malas sih, ganti dengan laporan kamu telat 2 hari, sebaiknya dicatat dengan deadline biar tidak terlewat lagi. Yang ketiga, disampaikan dengan bahasa yang positif. Maksudnya bukan cuma memuji, tapi disampaikan dengan kata-kata yang membangun. Contohnya presentasi kamu sudah rapi, akan lebih bagus kalau pakai gambar supaya lebih menarik. Yang keempat, harus tepat waktu. Umpan balik paling efektif kalau diberikan gak lama setelah kejadian. Kalau kelamaan, penerima bisa lupa situasinya. Yang kelima, harus seimbang, harus ada apresiasi dan masukannya. Jadi di sini ada cara memberikan umpan balik yang efektif. Jadi ada 3, yaitu S, B, I. Yang pertama ada situation. Situation apa Bang Dia? Jadi jelaskan kapan peristiwanya dan apa. Jadi situation adalah peristiwa yang terjadi kapan dan di mana. Yang kedua ada behavior. Behavior apa dia? Jadi itu sebutkan perilaku yang ditunjukkan. Jadi behavior adalah perilaku, tindakan atau kinerja orang lain. Jadi yang ketiga ada impact. Impact apa Bang Dia? Jadi sampaikan dampaknya bagi orang lain. Jadi impact adalah dampak dari perilaku orang tersebut. Jadi yang keempat ada tambahkan saran perbaikan. Itu kita harus memberi saran perbaikan yang efektif, positif, dan jelas. Prinsip menerima umpan balik sama pentingnya dengan memberi. Saat menerima kita perlu mendengarkan dengan terbuka tanpa bersikap defensif. Tunjukkan sikap menghargai meskipun mungkin tidak semua tanggapan menyenangkan. Jika ada bagian yang belum jelas, tanyakan kembali agar tidak terjadi salah paham. Kesalahan umum dalam umpan balik. Kesalahan dalam menyampaikan umpan balik bisa membuat pesan ditolak atau menyinggung penerimanya. Seperti minat
perlahan atau menyerang pribadi, terlalu umum atau tidak spesifik, kemudian memberikan saat emosi belum stabil, lalu tidak memberikan kesempatan merespon. Manfaat umpan balik bagi pemberi menunjukkan kepedulian, memperbaiki hubungan. Bagi penerima dapat menjadi alat belajar dan merefleksi diri. Bagi kelompok dapat menciptakan komunikasi yang sehat. Jadi kesimpulan dari materi kita yaitu umpan balik adalah komunikasi antar personal. Pemberi harus jelas dan positif dan yang menerima harus mempunyai sikap terbuka. Jadi sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan dari kita sebagai orang yang presentasi dan kalian tidak mengerti, kami mohon maaf. Kita buka sesi tanya jawab. Silakan yang mau bertanya. Gitu. Saya Caroline dari kelompok 7 pengen nanya dong, gimana sih caranya menghindari konflik apabila saat melakukan umpan balik yang kita berikan malah membuat orang lain tersinggung? Jadi siapa lagi yang mau bertanya? Oh ini dia. Saya ternyata dari kelompok 5. Nama saya Vera, pertanyaannya web. Vera kelompok 5. Kelompok 5. Kasihan yang nulis. Dalam interaksi sehari-hari, apa contoh sederhana penggunaan teknik SBI yang bantu kita menyampaikan umpan balik secara bermanfaat. Siapa lagi? Sabar, sabar ya. Perkenalkan, nama saya Santi dari kelompok 1. Mau tanya, gimana cara agar umpan balik yang kita kasih itu dari tolak atau disalah kita harus dari Ya, perkenalkan nama saya Bapak Andri dari kelompok 4. Apa tantangan terbesar dalam menerima umpan balik negatif? Dari negatif dan strategi apa yang akan digunakan? Agar penerima tidak bersikap defensif. Siapa lagi yang mau bertanya? Mantap. Perkenalkan, nama saya Fahmi dari kelompok 6. Saya mau bertanya, menurut kalian mengapa teknologi dapat mempengaruhi umpan balik dan bisa jelaskan perbedaannya secara langsung ataupun tidak langsung? Ya,
saya masalahnya dari kelompok 3 ingin bertanya. Mengapa umpan balik dianggap paling dalam membangun komunikasi? Perkenalkan, nama saya Eka Paliza dari kelompok 9. Ingin bertanya sejauh mana masalah pribadi dapat mempengaruhi penerimaan umpan balik dari atasan atau rekan kerja. Sejauh mana masalah pribadi dapat Mempengaruhi penerimaan umpan balik dari atasan atau rekan kerja. Tanya. Saya Ezra Musrobo dari kelompok 2 ingin bertanya tentang mengapa sikap terbuka sangat diperlukan saat menerima umpan balik. Mengapa sikap terbuka sangat diperlukan saat menerima umpan balik? Jelaskan bagaimana budaya, misalnya budaya organisasi atau budaya masyarakat dapat mempengaruhi cara seseorang memberikan dan menerima umpan balik. gimana? Jelaskan gimana budaya? Misalnya nih, budaya organisasi atau budaya masyarakat itu dapat mempengaruhi cara seseorang memberikan dan menerima umpan balik. Apa nih? Itu dapat Kenalkan, saya Ridho Ditra dari kelompok 7 ingin bertanya, gimana sih umpan balik itu dapat memperbaiki performa dalam proses pembelajaran?